Baik, terima kasih Bu Lima. Kita lanjutkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah belajar selama 2 minggu terakhir tentang bagaimana kita membangun jiwa kita. Boleh PowerPoint-nya dibantu saya? Ya, kita akan mulai dengan firman Tuhan yang tegas kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 8, 31, 32, 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat bagian keduanya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Katakan, aku mengetahui kebenaran. Lihat kata kuncinya, dan kebenaran yang engkau ketahui itu akan membebaskan kamu. Nah, ini yang penting sekali, bagaimana kita perlu tahu apa itu kebenarannya. Sampai kita mengetahui apa yang sebenar-benarnya, barulah itu akan membebaskan kita, memerdekakan kita, melegakan tiap-tiap kita. Pagi hari ini biarlah kita bersama-sama menerima berkat untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan lewat cerita dari Yohanes pasal yang 11, lihat ke depan ya. Yohanes pasal ke-11 cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Nanti kita lihat bagaimana tadi pesan yang Ibu Lima sampaikan, kita akan koneksikan. Karena kami tinggal satu rumah gak janjian Bapak Ibu ya, haleluya. Wah, ini cara Roh Kudus ini ya, Pentakosta Bapak Ibu ya. Oke, ya. Kita buka sama-sama Alkitab kita, yuk. Buka Alkitabmu. Dari Yohanes pasal yang ke-11, Alkitab yang dibuka bukan yang lain. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai agak cukup panjang sampai ayat yang ke-44 bicara satu perikop tentang Lazarus yang dibangkitkan. Yang sudah ketemu Yohanes pasal 11 boleh bilang amin. Saya akan baca untuk kita ayat 1 sampai 7. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lihat ke depan, kota Betania itu dekat dengan Yerusalem. Kalau lihat ke depan, kalau saya ini kota Yerusalem, temboknya banyak tinggi, maka di depan saya itu ngadap arah. Kalau saya berdiri dari kota Yerusalem menghadap Bukit Zaitun, Mount Olive, Bukit Zaitun agak atas tinggi. Jadi kalau ke Israel itu biasanya fotonya di Bukit Zaitun, belakangnya itu kota Yerusalem. Nah, sekarang saya di Yerusalem, Bukit Zaitun di depan saya, Getsemani sebelah kanan di bawah. Nah, kota Betania itu di ujung sebelah sana, sebelah kanan. Ya, jadi dekat. Makanya Yesus sering ke rumah orang ini. Ya, kalau bahasa kita tempat kongko-kongko ya di sini di rumah mereka ini. Ya, saya baca lagi. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, lihat, dia yang engkau kasih sakit. Ayat 4 sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 5 saya baca, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi ada Marta, kakaknya siapa namanya? Maria, adiknya siapa namanya? Lazarus. 3 orang. Ya, makanya nggak heran Maria ini menghidupi keluarga ini. Pekerjaan Maria apa? Jangan dibahas. Haleluya, ya. Nanti kalau dibahas panjang. Yang 6, namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, lihat. Nomor 6 sama-sama baca. 1, 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Wow. Oke, taruh kita lihat ke depan sampai ayat 6 saja. Yesus mengasihi Lazarus. Mengasihi Maria, Marta, Lazarus. Lazarus dalam keadaan sakit. Kalau dalam terjemahan sakit keras, sudah mau mati. Harusnya Yesus yang mengasihi itu lambat-lambat atau cepat-cepat Bapak Ibu? Cepat-cepat bergerak dong. Tetapi kita berkata, ia lihat sengaja. Bilang dengan kuat, sengaja. Oh. Tadi Bu Lima bilang kadang kita menunggu, kok nggak datang, nggak dijawab Tuhan. Nih pakai kata sengaja, artinya dengan kesadaran penuh, dengan niat yang sungguh-sungguh, Yesus menunda untuk berkunjung ke tempat Lazarus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mereka sudah tahu belum kalau Yesus itu bisa bikin mujizat? Sudah belum?
Udah tahu. Mukjizat pertama di mana? Di Yohanes pasal 2, ya di Kana, di pasal 2. Mukjizat pertama. Jadi artinya apa? Mereka itu mengharapkan Yesus datang segera. Tapi yang terjadi apa? Malah dia berlambat-lambat. Bukannya segera datang menolong, tapi melambat-lambat untuk sampai ke tempat yang seharusnya, yaitu rumah Lazarus. Berapa banyak kita bilang, Tuhan kalau kau nggak tolong Tuhan, kalau nggak besok Tuhan, kalau nggak minggu depan Tuhan, kalau nggak begini Tuhan, kalau nggak begono Tuhan, maka akan hancur semua Tuhan. Dan kita mulai atur Tuhan. Dan tanpa sadar ternyata dalam tanda kutip Tuhan sengaja nggak segera datang. Nah ini kata Bu Lima tadi, menunggu. Kalau Om Alise bilang menunggu itu pekerjaan yang paling mengesalkan. Makanya kalau saya janji dengan dia 9.40 ya 9.40 saya jemput Bapak Ibu ya. Kalau enggak dia sudah kesal aja Bapak Ibu. Ya. Nah ini terjadi Bapak Ibu. Alkitab menyatakan dia sengaja tinggal menunggu. Ya. Sebentar saya tengok lumbahannya Bapak Ibu ya. Dikatakan dia memperlambat kedatangannya. Yohanes kita baca tadi ayat 1 sampai 7. Ya. Sekali lagi dia ayat 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus sayang kita semua, men. Bilang aku percaya, Yesus sayang padaku. Bapak Ibu sayang pada Yesus? Sama pasti. Tapi lihat ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kontradiksi Bapak Ibu. Sesuatu yang saya bilang rahasia ilahi. Keinginan kita segera. Tapi ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan, ada maksud Tuhan yang seringkali tadi kita biasa katakan jauh di atas pemahaman dan pengetahuan kita. Nah pertanyaannya kita masih percaya apa enggak? Kayaknya pertanyaannya. Atau enggak lah Pak kami tak percaya. Oke saya robah. Pertanyaannya lihat ke depan semua. Pertanyaannya masih berharap sama Tuhan enggak? Ada banyak orang Kristen, dia Kristen percaya Tuhan. Tapi bilang gini, enggak usah berharap lah. Nanti kecewa kalau enggak jadi. Terserah Tuhan lah. Kalau mau Tuhan jawab ya jawab. Kalau enggak ya siapalah kita. Kita kan cuma cacing-cacing dalam tanah. Merendahkan diri di atas. Enggak boleh. Bapak Ibu enggak boleh bilang dirimu cacing dalam tanah ya enggak boleh. Karena Yesus mati menebus bukan untuk cacing. Tapi untuk kita semua bilang amin. Sembunyikan aku di balik salibnya. Enggak bisa. Enggak ada ruangan sempit Bapak Ibu. Di depan saja udah. Ya. Amin. Jangan pakai kerendahan hati palsu. Gak usah. Akui saja. Nah ini masalahnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana pemahamannya Pak? Kita lihat lagi yuk. Kita balik ke Yohanes tadi. Kita baca sama-sama ayat 11 sampai 15. Yuk buka lagi Yohanes tadi. Ayat 11 dibilang begini. Demikianlah perkataannya dan saya berkata kepada mereka Lazarus saudara kita telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yang pertama lihat. Di hadapan Tuhan kita tuh gak mati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mati, diumumkan, ditaruh di rumah apa? Rumah duka di Batu Batam, Bapak Ibu nggak mati. Dalam pemikiran itu nggak mati, Bapak Ibu tidur. Kenapa? Kematian itu adalah satu-satunya cara kita masuk ke dalam dunia kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau ketemu Tuhan tuh dengan mati. Siapa yang mau ketemu Tuhan? Bilang kiri kan, jangan mati hari ini bilang. Don't die today, die another day. Ya. Jadi dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan teologi Kristen, kita ini nggak mati, kita tuh tertidur. Karena the moment Bapak Ibu meninggalkan tubuh jasmani ini dan itu, maka kita terbuka mata kita melihat Yesus face to face Bapak dalam roh. Bagi kita itu tidur, bagi yang tidak percaya Tuhan mati. Dari mati nanti mati kekal mereka. Kalau kita enggak. Tertidur dan kita dibangunkan oleh Tuhan. Bilang amin. Lanjut ayat 12. Maka kata murid itu kepadanya, Tuhan jikalau tertidur ia akan sembuh. Tetapi maksudnya tertidur dalam arti mati sedangkan sangka mereka. Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi ini terminologi yang mereka tidak pahami. Ya, seringkali Yesus menyampaikan sesuatu yang sifatnya roh. Tapi mereka enggak paham. Khotbah ini sebagian besar roh. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menangkap dengan pikiran dan perasaan rohmu, ya, sudah mulai ngeroh sedikit Bapak Ibu ya, maka akan menjadi bias artinya.
Ya. Terus ayat 13. Tetapi maksudnya ialah tertidur dalam arti sedangkan sangka mereka tentang tidur dalam arti biasa. 14, 15 sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi pernyataan pertama begini Bapak Ibu. Lazarus itu sudah mati. Saya tanya, apakah Yesus ada di sana? Enggak. Kenapa Yesus tidak datang buru-buru? Saya kasih tahu. Supaya Lazarus mati. Dan supaya anak manusia dimuliakan. Karena begini pernyataan pertama Bapak Ibu. Lihat. Ya, maaf. Tidak mungkin apabila Yesus hadir, maka kematian tidak bisa berlangsung Bapak Ibu. Filmnya nggak ending-ending Bapak Ibu. Harus mati dulu Lazarus, baru dia datang. Kan film India begitu, terakhir pakai sinyo ya kan. Jadi tujuan Tuhan kan untuk biar terjadi satu mujizat yang membukakan mata banyak orang. Yaitu mati. Kalau dia hadir, iya Lazarus nggak mati Bapak Ibu. Nih contoh. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, berapa orang menyertai dia? Banyak. Berapa orang yang digantung? Kiri kanan? Dua orang. Saya tanya, yang sepengetahuan Bapak Ibu, siapa yang mati duluan? Yesus kah? Atau sebelah kanan atau sebelah kiri? Hah? Yesus ya. Saya kasih tahu ya, kenapa sebelah kanan dan kiri nggak bisa mati? Karena yang tengah-tengah belum mati. Yesus itu adalah sumber kehidupan. Ada kuasa kebangkitan dalam namanya. Bilang amin. Ya nggak bisa mati dia. Dan sekitar dia nggak bisa mati karena ada dia. Kalau dia hadir ada kematian, apa kata dunia Bapak Ibu? Dia mau pergi nih, lagi lewat mau ke kota yang lain, tiba-tiba waktu dia lewat ada rombongan orang duka, pakai ambulan, pakai motor preman di depan, pakai bum gitu ya, nggak ganggu jalan lah supaya terbuka. Yesus datang lewat papasan, ya nggak bisa mati itu orang. Dia hampiri pemuda dari Nain namanya, ya bangkit pemuda itu Bapak. Karena apa? Karena berpapasan dengan Yesus. Yang pertama ingat baik-baik, apa saja yang ketemu dengan Yesus pasti bangkit. Bilang amin. Bilang amin dulu. Apa saja yang mati dalam hidupmu, pastikan ketemu dengan Yesus. Maka otomatis akan terjadi kebangkitan. Dan dalam diri kita belajar ada Yesus. Makanya kita hidup. Pengharapan kah? Kesehatan kah? Apalagi keuangan kah? Proyek kerja kah? Karir kah? Apa saja. Dalam hidup kita yang mungkin kita sudah mati pada mungkin lagi. Bawa ketemu Yesus. Pasti dia bangkit. Bilang yes. Makanya saya katakan apabila Yesus hadir, maka kematian tidak berlangsung. Gak bisa Bapak Ibu. Alkitab membuktikan di mana saja dia hadir bukan cuma kematian. Yang sakit pun terpaksa sembuh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak bangga dengan penyakitmu, wah Pak kan aku penyakit Pak. Karena gini supaya nama aku miskin Pak supaya Tuhan di belakang. Enggak, terpaksa kau jadi diberkati. Sorry ya. Karena dari dia itu mengalir kehidupan. Berkat, sukacita, apa saja yang membuat hidup kita lebih baik. Bilang amin. Makanya di atas kayu salib tubuhnya dihancurkan. Tubuh dia itu juga bicara tentang kehidupan kita di muka bumi ini. Sudah lunas dia bayar. Jangan siksa diri Bapak Ibu. Bilang yes. Jangan sakiti hidupmu. Karena dia sudah tanggung semuanya. Terima kesembuhannya, terima rezekinya, terima hikmatnya. Supaya hidup engkau di muka bumi ini engkau nikmati dan jadi berkat bagi orang lain. Amin. Sekali lagi. Kalau ada Yesus tidak ada kematian. Bilang yes. Lihat kita baca berikutnya lihat. Ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Maka ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Maka ketika Yesus tiba, Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Dalam tradisi orang Yahudi, ya orang mati ditunggu sampai 4 hari. Di kita masih ada nggak ya?
Ada suku yang pakai gitu, ada kan? Ditungguin. Takutnya dibangkit lagi, Pak. Ya kan? Cuma jarang orang sudah mati mau didoakan. Kenapa? Susah, Pak, sudah diformalin, Pak. Haleluya. Ya. Ditungguin 4 hari, siapa tahu dia bangkit. Ya. Bukan bangkit dari kubur, enggak bangkit. Jadi tradisi orang Yahudi kalau 4 hari sudah tidak ada kehidupan, maka itu otomatis totally dead. Ya, mati sepenuhnya. Kok mati? Ya matilah pokoknya Bapak Ibu. Jadi ini menyatakan secara tradisi yang berlaku zaman itu menyatakan bahwa Lazarus benar-benar mati. Tapi ingat baik-baik, apa saja yang dalam hidup benar-benar mati. Mungkin kau bilang, Pak, Lazarus kan cuma 4 bulan, Pak. 4 hari, Pak. Aku sudah 4 tahun, Pak, gak ada kehidupan, Pak. Sudah 4 abad, Pak. Enggak mungkin lah 4 abad. Berapa pun kita Bapak Ibu ya. Sudah 4 bulan, Pak. Sudah 40 tahun, Pak. Sudah bertahun-tahun, Pak, kita bilang. Dengar baik-baik. Tidak ada batas waktu yang bisa membatasi Tuhan untuk membangkitkan yang terbaik bagi hidup kita. Bilang amin. Makanya tadi Roma 8 bilang begini, lihat. Bahwa Bapa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya ganti begini. Untuk mendatangkan kehidupan. Katakan aku percaya kehidupan didatangkan di dalam nama Yesus. Nah, mari percaya berharap kepada Dia. Sekali lagi, jadi perlu Lazarus itu mati. Sengaja Tuhan biarkan dia mati. Ini agak kejam, mohon maaf Bapak Ibu ya. Sengaja Tuhan kasih Bapak Ibu sampai buntu jalannya. Sengaja Bapak Ibu dibiarkan Tuhan sepertinya nggak ada pembelaan. Sengaja seolah-olah Tuhan buat tembok di depan Bapak Ibu. Nggak cukup tembok Yeriko, dia kasih tembok Cina, tembok Jerman, dan tembok-tembok berikutnya. Menghalangi jalanmu, sengaja dia buat. Supaya kau hanya angkat tangan kepada Dia. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ini yang ngomong punya pengalaman nih. Ya, saya punya pengalaman, makanya saya berbicara Bapak Ibu. Bahkan gak ada yang bisa diharap. Abraham bilang ini, lihat dasar iman, ini dasar iman Abraham. Abraham tidak punya lagi dasar untuk berharap. Artinya begini, Abraham mau lihat kemana? Kiri gak ada tolong, kanan gak ada, atas gak ada, bawah gak ada, depan gak ada, apalagi belakang. Nobody. Makanya lagu Abraham, nobody like you, nah, gitu loh. Dia nggak tahu mau kemana lagi, nggak tahu mesti berharap apa lagi. Kata penyanyi rohani, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Ini kan menghibur diri, tapi oke lah Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu bagaimana caranya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan itu Tuhan yang menjawab semua doa kita. Bilang amin. Saya cerita sedikit dulu waktu kami punya Sharon ya. Bapak Ibu kalau lihat Sharon hari ini jawaban doa bagi kami. Dia pun nggak ngerti, tapi kami kasih tahu dia. Waktu dia lahir, maminya pengen dia supaya seperti yang sekarang minimal lah. Jadi ini impian, makanya namanya Darlene. Dulu ada penyanyi worship leader yang cukup top dari Hillsong namanya Darlene Sheh. Darlene apa lah namanya ya. Jadi makanya namanya Darlene. Waktu dia mulai tumbuh, mamanya berusaha menabur semua yang terbaik. Ya, anak saya pernah ikut balet Bapak Ibu. Makanya pendek badannya. Ya. Semua yang mamanya pikir baik untuk dia kasih. Masuk dia SMP, saya bilang sama dia lupa, saya nanti papi doain ya. Kamu di panggung mimpin. Sedangkan kita gereja nggak ada. Dia ikut saya tiap minggu ke Tanjung Balai dulu. Kalau saya ke Tanjung Balai, kalau enggak ya mereka di Batam lah. Entah gereja di mana saya nggak tahu, keliling mereka. Ya hampir berapa tahun tuh ya, 6 tahun lah ya. Demikian Bapak Ibu. Tapi saya doain terus, saya ngomong sama nanti Cece ya. Ada panggung terakhir dia SMP kelas 2. Saya ngomong sama nanti Cece mimi pujian ya. Sedangkan di sini aja dia belum singer, belum apa-apa. Tapi ngomong dulu Bapak Ibu, percaya. Sehingga waktu tiba-tiba dia mulai aktif di sekolahnya, kegiatan, kami dukung Bapak Ibu. Jemput dia, kadang-kadang lebih hebat jadwal dia daripada jadwal kami Bapak Ibu. Jadwal kami mesti menyesuaikan jadwal. Tapi apa? Saya bilang inilah mimpi kita. Sehingga waktu maminya kasih lihat foto video dia mimpin di panggung yang besar, sayanya senyum. Saya bilang, wih, yang dulu saya lihat sekarang sudah mulai tergenapi. Tuhan itu gak pernah lambat, bilang amin. Gak pernah terlalu cepat, amin. Nah, jadi gak heran, makanya saya dukung terus dia.
Ayo nak, bukan cuma panggung nasional. Kan harusnya gereja kita dong mimpin, tapi enggak loh. Bahkan dia belum mimpin di gereja kita, di gereja lain sudah mimpin ya Bapak Ibu. Di sekolah dia, gereja dia. Dan mimpinya besar. Mamanya aja nggak, maminya nggak pernah, maminya sama Om Koko James, Mas Fardo yang jago-jago jauh aja, mana pernah sepanggung sama Sidney Mohede kan? Mereka enggak mau lah, bukan ya. Dia bisa satu panggung Bapak Ibu. Kan Sidney Mohede kan termasuk yang diakui lah dalam hal musik gereja. Dia satu panggung singer, saya bilang nggak salah nak, enggak Pi. Hebat sekali saya bilang. Nah, saya tahu ini belum selesai ceritanya. Makanya kami siapkan bahasa Inggrisnya, sekolahnya, kami nabur supaya nanti saya bilang sama mamanya, tunggu aja 4-5 tahun ke depan, lihat bagaimana Tuhan bawa dia. Apa yang papi maminya punya mimpi bagi anaknya itu kan visi itu. Jadi kalau yang punya anak, ayo punya visi. Jangan cuma punya anak cepat oek aja, jangan ya. Punya sesuatu untuk anak kita. Doakan, impikan, dan bagikan mimpi itu kepada anak kita. Amin Bapak Ibu. Nanti 5 tahun lagi saya saksi lagi nanti. Ya, saya bilang sama dia, Cek, nanti kau balik ke Indonesia ya. Kau bicara di sekolah, kau semangati anak muda. Kau semangati orang-orang muda di sekolah, di gereja untuk mereka punya masa depan yang baik. Sekarang belum, nanti lihat Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang memang kalau kita lihat waktu Tuhan itu agak sulit bagi kita untuk memahami. Tapi ingat, percaya saja. Terus bangun hidup anak kita, terus supply mereka dengan segala mereka butuh untuk bertumbuh. Sampai nanti waktu dia sudah mencapai taraf di mana dia mandiri sepenuhnya, dia boleh mengalami segala yang baik yang sudah Tuhan rencanakan untuk hidupnya lewat orang tua yang mendidik, mengasihi dia. Boleh bilang amin. Yang tidak punya orang tua diam aja, jangan nangis-nangis lah. Ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah kalau engkau merasa Pak orang tua aku demikian, nanti kalau kau jadi orang tua kau bikin demikian. Doakan dia, ucapkan mimpinya, perkataan iman. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang pokok daripada firman ini. Lihat reaksi dari 2 orang, Marta dan Maria. Bilang Marta, bilang Maria. Nah Marta dan Maria ini saya boleh katakan mewakili bagi sebagian besar lah orang Kristen lah. Ini kalau kita bilang tipologi, tipikalnya orang Kristen ada 2. Yang satu model Marta, yang satu model Maria. Saya nggak tahu Bapak Ibu model mana. Saya model Lazarus Pak, sudah mati, kan sudah bangkit. Haleluya. Ya. Kita lihat ya, yang pertama model Marta. Bagaimana Marta ini Pak? Kita lihat yuk sama-sama buka Yohanes pasal 11 tadi. Kita lihat ayat 20 sampai ayat 27. Ya. Ayat 20 bilang begini, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus, tetapi Maria tinggal di rumah. Jadi Marta sendiri. Maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, lihat, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, if you were here. Kalau waktu itu engkau di sini Tuhan, maka saudaraku pasti tidak mati. Benar loh. Jadi Marta ini percaya kuasa Tuhan loh. Ya, dia yakin banget nih. Kalau ada Yesus, wah pasti bangkit Lazarus. Tidak mati Lazarus. Yang kedua, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah dengan padamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ya. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah ini nih bagus, menarik nih. Ini pembukaannya. Ya. Ada banyak orang Kristen tahu, mengerti, diajarkan, Yesuslah segalanya, kebangkitan, Yesus jauh, dan sebagainya macam. Seperti Marta. Sekarang kita lihat intimate conversation-nya, percakapan yang lebih mendalam, mengungkapkan bagaimana dimensi iman daripada Marta. Baca ayat 24 Bapak Ibu, sama-sama 24, ini jawab Marta, 1, 2, 3. Kata Marta kepadanya, ngeri Bapak Ibu ya. Dia bilang begini, dia membatasi Tuhan, bahwa kematian itu nggak akan bisa Tuhan selesaikan. Kalau saya baca begini, bahwa kematian itu lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Tuhan bilang tenang, nanti dia hidup kok. Iya sih Tuhan, gua tahu dia akan dibangkitkan pada saat pengangkatan nanti. Yesus ngomong sekarang, dia jawabnya untuk masa depan. Yang pertama tadi dia bicara masa lalu. If you were here. Kalau seandainya engkau waktu di sini Tuhan, masa lalu. Kemudian dia bicara masa sini ada gak begitu ya. Sukanya ngomong masa lalu, halunya masa depan.
Kita hidup di masa mana Bapak Ibu? Masa depan atau masa depan atau masa lalu? Sekarang. Yesus bicara sekarang loh. Tapi pengakuan imannya Marta, iya nanti sih, nanti. Iya dulu sih dulu. Wah saya dulu Pak dipakai Tuhan. Wah saya dipakai Tuhan luar biasa Pak. Waktu saya berdoa Pak, yang mati berjalan Pak, lumpuh mendengar, buta berkata-kata Pak, tuli Pak, berjalan dengan kuat. Katakan amin. Oh udah pintar semua Ibu ya. Buta berjalan, ya buta ya berjalan. Kapan Pak? Dulu. Saking lamanya doeloe. Atau juga ada janji, kata Bu Lima tadi. Kalau Tuhan bikin begini-begini, nanti Tuhan. Nah, transaksional kata Bu Lima. Ini loh Marta loh. Saya nggak menghakimi Bapak Ibu, tapi berapa banyak kita bilang begini. Ya udahlah terserah Tuhan deh. Ya sih pokoknya aku bagusnya mati lah Tuhan. Hari ini aku mati aku rela Tuhan. Jadi ngomongnya masa depan terus. Padahal Tuhan ngomong hari ini. Yesus itu tidak hanya berkuasa di masa lalu dan di masa depan. Tapi dia juga Tuhan di masa sekarang. Makanya dia bilang dalam bahasa Inggrisnya, I am that I am. Bukan I was. Sebentar agak sedikit yang jelimet. Kita hidup di terminologi waktu kairos. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Lihat ya, masa lalu sama-sama. Masa sekarang, masa Tuhan hidup di dua-dua waktu. Atau lebih tepatnya Tuhan hidup di waktu kairos. Bagi kairos itu nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu. Sekarang aja. Gimana? Ya itulah Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah stres. Kan kita suka stres memikirkan masa depan. Dihantui oleh masalah. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak punya masa lalu. Tuhan tidak punya masa depan. Tuhan selama-lamanya ada. Coba ngomongnya itu. Mungkin bingung kan? Atau saya kita ngomongin lah Bapak. Capek. Makanya dia nggak terintimidasi dengan masa lalu kita. Dia tahu semua cerita itu. Dia nggak khawatir dengan masa depan kita karena dia tahu. Dia hidup di dimensi waktu yang berbeda dengan kita. Yang paham bilang amin. Makanya dia bilang ke Marta, enggak Marta, sekarang sembuh dia. Ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percaya saja, katakan aku percaya. Segala yang mati dalam hidupku, bangkit dalam nama Yesus. Termasuk yang sudah ARB, ya bangkit nanti. Ya, haleluya. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini? Ayat 27 sama-sama, 1, 2, 3. Sedih Bapak Ibu ya. Yesus ngomong sekarang, Marta jawabnya, ya nanti Tuhan. Kenapa orang bisa demikian Bapak? Karena dia capek berharap, kecewa dalam berharap, terlalu lama berharap. Tadi boleh bilang menunggu, kesal, pahit hati, marah. Ya, satu sisi kita berdoa, kita berharap kepada kedaulatan Tuhan. Tapi sisi yang lain kita coba mengatur waktu tanggung jawab doa kita. Kita atur caranya, kita atur waktunya, kita atur momennya. Padahal seringkali Tuhan bergerak lebih daripada yang sanggup kita pikirkan dan kita tahu itu. Tapi herannya tetap kita paksakan Bapak Ibu. Sini enggak ada, sini semua baik-baik. Haleluya. Ya. Reaksi Marta demikian. Coba baca lagi Yohanes 11 ayat 39 sampai 40, sama-sama kita baca yuk. Yohanes 11. Kita lompat agak jauh, 3 sampai 40 sama-sama kita jawab. Baca 1 2 3. Kata Yesus, Marta, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, 40 dengan kuat, 1 2 3. Jawab Yesus, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta bicara logika. Udah 4 hari Tuhan. Berapa banyak kita waktu berdoa, logika kita lebih kuat daripada iman kita. Saya nggak bilang iman tanpa logika. Ada logika yang menyertai iman kita. Bahkan sering kali ada banyak pemahaman iman kita dibangun dengan logika kebenaran firman Tuhan. Tapi lihat Marta, sudah berkali-kali Tuhan bilang, enggak Marta, aku di sini pasti bangkit Marta. Mungkin juga kita bilang, iya kan Marta kan belum pernah ngalami kebangkitan Pak.
Ya, kalau air jadi anggur namanya apa Bapak Ibu? Mujizat. Mati jadi hidup namanya apa? Sama. Cuma kan bagi Marta, kalau yang bumi iyalah lah. Mungkin aja, tapi kan orang mati ini. Nah, seringkali kita juga batasi Tuhan. Kalau yang ini pasti Tuhan tolong lah. Tapi yang kalau ini Tuhan enggak bisa. Karena aku yang salah kok. Aku yang bikin dosa kok. Dan kita sudah mulai mengungkapkan keunggulan, kehebatan kita dalam dosa yang kita perbuat. Aku sengaja kok buat Tuhan. Ya wajarlah aku tanggung segala resikonya. Nah ini diajarkan kan? Kau tanggung resikonya kalau engkau sudah percaya Tuhan. Makanya to receive Jesus you pay nothing. But to follow Jesus cost you everything. Terima Tuhan gratis. Ikut Tuhan bayar dengan hidupmu. Mari kita menderita bagi Tuhan Yesus. Gitu ya. Ikut Yesus harus bayar harga. Iya kan? Enggak. Sebenarnya maksudnya begini secara motivasi. Maksudnya kalau ikut Tuhan itu pasti ada perjuangan, struggling dalam hidupmu. Manusia lamamu dengan pemahaman tentang kebenaran firman seringkali bertolak belakang. Dan itu menyebabkan engkau menderita kadang-kadang. Ya, tapi kalau kita bilang bayar harga tanpa sadar, kita coba memboasting bahwa aku mesti begini, baru aku bisa jadi anak Tuhan. Nah itu masalah Bapak Ibu. Ya, Kak Nadia ini jadi boruda manik karena apa? Karena pintar sekolah atau karena pintar rias muka? Enggak, karena bapaknya ada manik. Ceprot owek ada manik dia. Bahkan belum sekolah dia. Belum pakai baju dia, sudah ada manik dia. Paham Bapak Ibu? Engkau jadi anak Tuhan bukan karena perbuatanmu. Tapi karena engkau lahir dari dia Bapak Ibu. Bilang amin. Makanya engkau berhak jadi anak Tuhan. Amin. Nah Marta mencoba batasi Tuhan demikian Bapak Ibu. Ya, saya nggak usah panjang. Jadi ingat jangan sampai logika kita membatasi cara Tuhan bekerja. Jangan sampai pengalaman kita membatasi bahwa kuasa Tuhan sanggup menembus itu. Jangan sampai kesadaranmu akan kontribusi kelakuanmu yang salah itu membuat engkau takut berharap sama dia. Aku kok Pak yang salah Pak. Ya wajarlah aku terima kompensasinya. Iya. Tapi dengar baik-baik. Di atas kompensasi yang berani kau berikan. Di atas itu ada namanya anugerah Tuhan. Makanya ada lagu berkata anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Waktu perempuan yang kedapatan berzina itu. Apa pekerjaan perempuan itu? Ya PSK dia. Tahu PSK Bapak Ibu? Itulah pokoknya. Perempuan ini menyediakan layanan ya servis lah. Tidak usah dibahas. PSK. Jadi wajar gak dia mengalami hal demikian? Walaupun ya lucu juga, masa ketahuan berzina yang dibawa cuma perempuannya. Tanya mana lakinya, bener kan gitu kan? Ya kan? Tapi oke lah kita gak usah bahas itu. Ya, bener gak yang punya pengalaman berzina? Coba angkat tangan dulu, bener gak? Kayak gitu kan? Dua-dua kan? Oh gak tahu ya. Jadi perempuan itu saya bilang wajar terima konsekuensinya. Wajar dia. Perempuan Samaria itu dia malu sama orang, wajar lah. Karena dia lakinya 5, yang kena masih latihan. Dan itu diajarkan kepada kita semua. Tapi ada sesuatu yang gak baca begini Bapak Ibu. Perempuan yang kedapatan berzina itu ketemu Yesus. Yesus bilang begini. Mak, bangun mak. Udah mak ya, balik rumah. Jangan bikin malu. Jangan bikin dosa lagi ya mak ya. Kaget dia. Harusnya dia sudah siap menerima penghukuman dari Yesus. Ini baru nih. Perempuan itu sudah menyiapkan roh, jiwa dan tubuhnya untuk dihakimi oleh Tuhan. Rajam aku Tuhan, hantam aku Tuhan. Supaya kelihatannya harganya dia bayar. Tapi Yesus bilang apa? Bu, balik ya. Jangan bikin dosa lagi. Gara-gara perbuatan seperti itu Bapak Ibu. Gara-gara Yesus seperti itu. Perempuan ini punya tabungan. Jadi yang gak suka menabung. Hati-hati ya perempuan pelacur yang nabung. Masa Bapak Ibu lebih dari pelacur? Nggak, ya. Nabung Bapak Ibu ya.
tabungannya, celengannya dipecahin dia. 1 tahun gaji itu, gaji melacur dia, dipecahin dia. Dipakai dia beli minyak yang paling mahal zaman itu. Dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, banyak yang mengajar begini. Kalau engkau mau kembali layak di hadapan Tuhan. Udah orang berdosa, hidupnya susah, bayar harganya. Mulai minggu depan komitmen setiap bulan yang terbaik kau bawa kepada Tuhan. Seperti perempuan itu. Waduh Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu ya. Waktu Yesus bilang, pergilah Bu, jangan bikin dosa lagi. Selesai, lunas dibayar. Sehingga waktu perempuan itu bawa minyak narwastu itu. Bukan karena dia mau bayar harganya, enggak. Tapi itulah ungkapan hati dia kepada Tuhan. Perbuatan Tuhan yang tidak menghakimi dia. Walaupun dia sudah siap untuk dimatikan. Itu membuat hatinya berbalik sama Tuhan. Sehingga yang terbaik dari dia. Menurut kita yang terbaik. Tapi perempuan itu kalau boleh dia kasih hidupnya untuk Tuhan. Bukan karena dia mau tebus harganya, enggak. Tapi karena dia bersyukur kepada Tuhan. Yang paham bilang amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Si Maria. Ya. Maria, kita buka, ayo. Kembali kepada yang 11. Kita akan lihat ayat 32 sampai 38. Ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Stop, lihat ke depan semuanya. Ini dituliskan Alkitab plek sama dengan perkataan Marta. Enggak beda, sama. Word by word sama, persis. Tapi apa membedakan? Lihat berikutnya. Ayat 33 sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketika terus ayat 34, 1, 3. Di manakah dia kamu baringkan? Ini saya menggunakan bahasa perampok khotbah lah ya, mohon maaf nih ya. Jadi Marta datang dengan logiknya, dengan pengetahuan kepalanya. Tapi Maria datang tersungkur dengan hatinya kepada Tuhan. Maria yang pernah pecahkan celengan narwastu itu loh. Dia hanya nangis di hadapan Tuhan. Ada lagu bahasa apa? Bahasa air mata ya. Kau mengerti bahasa air mata. Dia hanya nangis di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu nangisnya kenapa. Entah dia nangis karena Yesus selamat datang kah? Entah dia nangis karena dia malu banyak orang datang kah? Entah dia nangis karena saudaranya mati kah? Entah dia nangis karena banyak konsumsi yang mesti dibuat. Kan satu kamu datang Bapak Ibu. Habis juga duit Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu. Tetapi bahasa nangisnya Maria itu, lihat. Ayat 35 sama-sama. 1, 2, 3. Maka, kalau bahasa Inggris ayat paling pendek dua kata. Jesus wept. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Maria bisa buat Yesus nangis Bapak Ibu. Marta adu debat. Kebenaran. Tapi Maria, dia hancur hati di hadapan Tuhan. Makanya ada lagu hati yang hancur, engkau berkenan, engkau di tengah-tengah pengetahuan Maria tentang Tuhan yang sanggup menyembuhkan, di tengah-tengah kesadaran dia Tuhan yang lambat datang, di tengah-tengah perasaan dia saudaranya meninggal, di tengah-tengah dia hancur tak tahu mau bikin apa, dia hanya datang nangis di hadapan Tuhan. Bayangkan seorang yang kehilangan saudaranya, dia hancur hati. Bukan cuma lihat, begitu hancur hatinya, bukan cuma Tuhan yang baca loh. Bukan cuma Tuhan yang bisa ngerti loh. Bahkan orang-orang yang berserta dengan dia. Mendengar Maria nangis, hancur hati juga Bapak Ibu. Jadi ada satu bahasa yang sulit kita mendengar, bahasa air mata. Hancur di hadapan Tuhan dia. Dengan hati yang hancur, sadar tidak berdaya, harap kepada Tuhan saja. Oh Tuhan, tolong aku Tuhan. Kira-kira begini kalau saya pakai bahasa Indonesia. Tuhan, tolong aku Tuhan. Begini ngomongnya. Ternyata itu doa Bapak Ibu. Waktu engkau diam menghadapi situasi hidupmu,
dan kau nggak tahu mau ngapain lagi. Yang hanya kalau kan cuma pejamkan mata, putar MP3, lagu rohani cuma nangis. Nggak bisa berkata-kata lagi. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, Pak. Hanya tahu cuma Tuhan. Oh Tuhan. Itu doa bagi Tuhan. Amin.